Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa, sebuah ayat di dalam Al-Quran bertanya, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau siapa orang yang membohongkan akan adanya hari kiamat? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Orang yang membohongkan kedatangan hari kiamat diantaranya adalah orang yang menghardik anak yatim. Ayat ini memberikan sebuah gambaran tentang sisi-sisi kemanusiaan di dalam Al-Quran. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang tidak bernasib mujur, seperti umumnya anak-anak yang diasuh oleh lengkap kedua orang tuanya. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong umatnya untuk mengasuh anak-anak yatim. Karena itu sebuah hadis menyebutkan, ana wa kafilul yatim hakadha bil jannah. Aku dengan orang yang mengurus anak yatim ini berdekatan seperti kedekatan antara telunjuk dengan jari tengahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan atau mengacungkan telunjuk dengan jari tengahnya itu. Anak siapa mereka? Terlepas baik anaknya sendiri, seorang anak ditinggal oleh ayahnya, diasuh oleh ibunya, atau anak yatim itu adalah anak orang lain kemudian diasuh oleh dia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih menyebutkan, wa kafilul yatim lahu aw li ghairihi hakadha ana wa huwa hakadha fil jannah. Orang yang mengasuh anak yatim, baik anak dia maupun anak orang lain, aku dengan dia itu seperti telunjuk dengan kedua atau telunjuk dengan jari tengahnya, sangat dekat, kelak berada di sorga. Artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan bahwa orang yang mengasuh anak yatim, meskipun ia adalah anaknya sendiri yang ditinggal oleh ayahnya, dia akan memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, betapa dahsyat dorongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita memberikan perhatian ekstra kepada anak-anak yatim itu. Baik secara langsung mereka itu kita urus, maupun kita memberikan sumbangan kepada orang yang mengasuh anak-anak yatim. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya menyebutkan bahwa orang yang memberikan makan dan minum kepada anak yatim, maka dia akan masuk surga kecuali jika melakukan sebuah amal dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali jika dia syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia meskipun berapa banyak anak yatim yang dia asuh, dia tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi itu meskipun sanadnya tidak terlalu kuat, tetapi ia senada dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, memiliki makna yang mirip meskipun dalam konteks yang berbeda. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan siapa yang membiayai orang yang berjihad di jalan Allah, seperti memberikan biaya, memberikan donasi kepada orang-orang Palestina yang sekarang sedang diperangi oleh orang Israel, maka dia seperti orang yang melakukan peperangan itu di jalan Allah. Dan siapa yang memberikan sumbangan kepada keluarga yang ditinggalkan oleh seseorang dalam rangka dia pergi berjihad di jalan Allah, maka dia sama dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu banyak cara kita masuk surga lewat menyantuni anak yatim,
dengan cara kita memberikan donasi kepada lembaga-lembaga atau orang-orang yang menyantuni anak yatim, mengasuh anak yatim. Mudah-mudahan dengan cara semacam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan kelak menjadikan kita semua sebagai penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.